Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, terima kasih. Ya. Dengan saudara siapa? Dengan Iqbal. Oke, baik Iqbal. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Fauzan Susilo. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada saudara karena telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Pada kesempatan hari ini, saya akan meminta keterangan lebih lanjut terkait diri saudara. Baik. Seperti keluarga, teman, riwayat pendidikan, pekerjaan, relasi sosial, dan lain-lain. Untuk durasi wawancara ini kurang lebih akan berlangsung selama 30 menit. Baik. Dalam proses wawancara ini saya akan menggunakan voice recorder dan kamera Ya. sebagai bukti untuk membantu saya dalam proses wawancara dan kebutuhan dokumentasi. Saudara tidak perlu khawatir, segala informasi atau keterangan yang saudara berikan akan terjaga kerahasiaannya. Oke. Saya hanya akan mengonsultasikannya dengan pembimbing saya. Apakah saudara bersedia untuk diwawancarai? Baik, saya bersedia. Baik, jika saudara bersedia, kita langsung mulai saja. Oke. Bagaimana saudara Iqbal, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Oke. Kalau boleh tahu, apakah ada keluhan? Ya, mungkin saat ini saya ada keluhan di dunia perkuliahan ya, seperti itulah. Oke. Adakah gangguan psikis yang saudara rasakan? Mungkin ada sih, belakangan ini ada. Boleh ceritakan nggak sih bagaimana riwayat hidup saudara dari kecil hingga saat ini? Ya, saya itu lahir di Bandung, di rumah sakit Bandung ya, bulan April tahun 99. Lalu saya dibesarkan di keluarga militer, dan saya bersekolah di SD 1, terus SMP di SMP 1, SMA di Cimahi. Lalu, oh iya lupa, saya dulu juga TK di Asrama Batu Jajar juga, seperti itu. Berarti dari kecil udah di Bandung ya? Iya, di Bandung saya. Iya. Apakah ada pengalaman yang signifikan yang terjadi di masa lalu mungkin? Boleh ceritakan? Mungkin pada saat itu saya pernah mendaftar jadi seorang TNI ya. Namun nasib berkata lain lah, bukan mungkin belum jalan saya gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Itu mungkin. Oh, itu yang pengalaman paling berkesan ya sama Anda. Saya bisa melewati beberapa tahap lah seperti itu. Bagaimana aktivitas sehari-hari Anda? Mungkin aktivitas pada saat ini ya saya batasi ya, mungkin karena sedang lockdown, ada pandemi, jadi saya beraktivitas sih di dalam rumah seperti itu. Jadi saya kuliah juga di dalam rumah, aktivitas olahraga juga di rumah seperti itu. Ceritakan sih sedikit mengenai kepribadian ayah saudara. Kepribadian ayah saya sih orangnya baik ya, tegas, disiplin, dan rendah hati juga seperti itu. Bagaimana sikapnya terhadap Anda? Sangat baik sih. Bagaimana relasi Anda dengan ayah Anda? Ya mungkin sejauh ini saya cukup dekat sama almarhum itu. Lalu bagaimana pola asuh yang diterapkan ayah saudara kepada saudara? Karena saya hidup di lingkungan militer ya, pola asuhnya itu ya mungkin lebih disiplin, harus rajin seperti itu. Lalu kegiatan ibu Anda sehari-hari ini kalau boleh tahu apa sih? Ibu saya itu sekarang ibu rumah tangga sih, tapi memiliki ya wirausaha seperti itu. Oke. Apakah beliau adalah orang yang sibuk? Tidak terlalu sibuk sih. Lalu ceritakanlah sedikit bagaimana mengenai kepribadian ibu Anda. Ya ibu saya kurang lebih seperti almarhum bapak saya sih orangnya. Pola asuh itu, kepribadiannya itu ya baik, rendah hati, tegas, dan tidak sombong juga sih. Iya. Bagaimana sikapnya terhadap saudara mungkin? Sangat baik sih, perhatian lah sama anak-anaknya. Lalu bagaimana relasi saudara dengan beliau? Sangat dekat dengan ibu saya. Apakah Anda sering ngobrol dengan beliau? Mungkin saya sering ngobrol pada saat sekarang saya sering ngobrol juga. Setiap saya pulang kampus sebelum ada lockdown itu pasti saya ngobrol, sebelum berangkat juga saya ngobrol seperti itu. Lalu apakah Anda memiliki saudara kandung di rumah? Ya, saya memiliki saudara kandung. Lalu berapa mungkin?
Jadi Saya dua bersaudara ya. Saya itu anak pertama dan saya memiliki satu adik satu adik, laki atau perempuan. perempuan. Boleh diceritakan mungkin bagaimana hubungan Anda dengan saudara kandung Anda? Ya cukup dekat sih dengan saudara kandung saya. Seberapa sering saudara berkomunikasi mungkin sama saudara? Ya apabila saya di rumah pasti saya berkomunikasi kan, pasti juga kita saling membutuhkan satu sama lain kan Ya. dengan saudara kandung itu seperti itu. Lalu menurut Anda peristiwa yang paling berkesan antara Anda dan saudara kandung Anda? Ketika saat itu kedua orang tua saya tuh merayakan anniversary pernikahan, saya bersama saudara kandung saya itu merencanakan sebuah surprise atau kejutan buat orang tua saya. Mungkin itu sangat berkesan buat saya. Oke. Baik. Ceritakan tentang keadaan Anda pada saat sekolah dulu mungkin bagaimana? Mungkin dulu saya waktu masih SD ya, atau saya masih sekolah sih ya saya senang aja gitu, semangat sih sekolah tiap pagi bangun gitu, ketemu teman-teman yang ada di sekolah sampai saya SMP SMA seperti itu. Karena ketemu teman-teman sih yang saya senang gitu. Iya sih pasti. Lalu bisa diceritakan nggak sih mengenai kelebihan dan kelemahan Anda sendiri? Mungkin dari kelemahan saya sendiri ya, mungkin saya orangnya terkadang suka emosian, dan saya masih kurang bisa untuk meredam amarah saya. Oke. Jadi saya pada saat itu tuh SMA itu saya orangnya sangat emosian gitu, seperti itu. Dan mungkin kebaikan saya, orang menilai saya baik, saya welcome dengan orang-orang gitu. Saya merespon orang-orang yang di sekitar saya, yang suka membantu sesama teman seperti itu. Oke. Kapan Anda akan merasa kesal, senang, sedih, takut atau jijik gitu? Pada saat Saya kapan? pada saat kesal sih, mungkin kesal ya. Hmm. Kesal mungkin pada saat yang mood saya tuh sedang jelek, misalnya kurang mood aja gitu. Misalnya ada yang seseorang yang memancing saya ataupun mengolok-olok saya pasti akan merasa kesal seperti itu, pasti ataupun merendahkan saya seperti itu. Mungkin kalau misalnya sedih ya, di saat saya melihat anggota keluarga saya ada yang mengalami musibah, kan saya juga bersimpati, merasakan kesedihan yang sama yang dirasakan oleh anggota keluarga saya seperti itu. Terus gimana sih cara saudara untuk mengekspresikan emosi-emosi tadi yang sudah saya tanyakan itu? Nah, misalnya sih kalau misalnya saya marah gitu, dari marah itu mungkin misalnya saya suka menyendiri, ataupun saya pergi keluar ataupun ke tempat teman saya untuk cari hiburan, ataupun saya nongkrong lah sama teman-teman, menghilangkan penat yang saya rasakan gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya sedih sih ya, misalnya saudara saya tuh terkena musibah ataupun gimana, saya kadang suka terharu gitu sampai meneteskan air mata seperti itu. Gitu ya. Lalu gimana sih cara saudara untuk meregulasi emosi-emosi tersebut? Ya misalnya misalnya meregulasi amarah ya. Jadi mungkin saya harus banyak bersabar, mungkin belajar sabar gitu. Jadi lalu bisa Anda ceritakan nggak sih dengan siapa Anda yang paling dekat di kehidupan Anda saat ini? dengan ibu saya. Oke. Dengan ibu ya? Ya. Lalu bagaimana sih pribadi Anda sebenarnya menurut diri Anda? Mungkin pribadi saya sekarang ini masih banyak yang harus dievaluasi ya. Mungkin masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki lagi agar jadi lebih baik ke depannya seperti itu. Bagaimana Anda dapat menilai diri Anda bahwa Anda orang yang seperti ini gitu? Melihat dari perilaku yang saya lakukan, misalnya saya berperilaku baik, saya akan menilai bahwa diri saya itu baik gitu. Bila saya berperilaku buruk, ya mungkin ya saya kepribadiannya ada buruknya juga gitu, pasti ada kelemahan lah. Iya, pasti. Nanti kelebihan seperti itu. Lalu apakah Anda menampilkan diri Anda yang sebenarnya gitu kepada orang-orang di sekitar, apalagi orang yang baru gitu, misalkan? Tidak. Lalu kenapa sih tidak menimbulkan yang aslinya seperti aslinya? Karena kan kita apalagi kenal sama orang baru kan, dan orang pun butuh beradaptasi. Apabila kita mengeluarkan sifat asli kita, orang juga kadang takutnya risih ataupun tidak suka. Jadi ya kita butuh adaptasi dulu, ngobrol dulu gitu, seperti itu. Apabila sudah saling mengenal sama lain, pasti orang pun pasti bakal
mengenal sendiri sifat kita seperti apa, seperti itu. Apakah ada kecemasan mungkin dari dalam diri Anda untuk bisa menampilkan diri Anda yang sebenarnya di depan orang lain? Apabila sudah kena kesamaan sih tidak ada kecemasan sih kalau untuk saya sendiri. Jadi ya orang juga mengetahui inilah, oh itulah dia gitu, seperti itu mungkin. Tapi kalau dengan orang yang baru mungkin pasti ada kan? Pasti ada rasa cemas, pasti ada. Lalu bagaimana tanggapan orang lain mungkin yang terhadap diri Anda? Mungkin untuk saat ini ya orang-orang beranggapan, berasumsi saya ya orangnya baik gitu. Jadi saya orangnya welcome, suka membantu sesama gitu. Seperti itu. Mungkin ada juga yang berkritik buruk, mungkin Pasti ada ya. ada. Misalnya apalagi saya dulu saya suka berkelahi dengan orang, pasti ada yang negatifnya juga seperti itu. Betul. Terus gimana sih respon Anda kan ketika sudah mengetahui ada yang mengkritik seperti itu, apalagi yang mengkritik buruk gitu tentang kepribadian Anda? Awalnya sih apabila ada yang mengkritik kepribadian saya dulu suka tidak terima ya awalnya. Tapi seiring saya bertambah usia, semakin dewasa, saya harus bisa menerima kritikan dari orang lain atau masukan dari orang lain. Dan itu pun kan jadi apa yang membawa pengaruh baik buat kita gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi lagi kepribadian kita. Iya betul. Berarti Anda menerima kritikan itu ya? Terus gimana sih cara saudara untuk keluar dari kesulitan itu? Saya mungkin ya saat ini saya mungkin harus bisa belajar lebih dewasa ataupun lebih sabar dan menanggapi orang-orang itu dengan tidak hanya dengan amarah gitu. Berarti lebih ke mengontrol diri sifat dekat kita sendiri ya. Lalu apakah ada watak atau sifat yang Anda ingin hilangkan mungkin dari diri Anda? Pasti ada. Contohnya emosi tadi itu, karena emosi tadi itu berdampak buruk lah buat kedepannya apabila saya masih memelihara sifat tersebut. Seperti itu. Apakah saudara dapat dengan mudah mengontrol sifat atau watak di situasi yang baru? Mungkin kalau misalnya saya sudah menemukan caranya, mungkin saya bisa lebih mudah gitu menemukan di situasi yang baru itu, seperti itu. Bagaimana proses adaptasi Anda dengan orang-orang yang baru dan juga di lingkungan yang baru mungkin? Proses adaptasi ya mungkin saya membaca lingkungan sekitar seperti apa. Lalu ketika saya sudah tahu seperti apa lokasinya, saya melakukan sosialisasi dengan orang-orang dari sekitar seperti itu. Itu ada nggak sih faktor dari orang lainnya itu gitu? Itu dari sekitarnya gitu? Dari sekitar mungkin ya, apabila orang-orangnya yang mungkin saya berada di lingkungan orang-orang yang keras mungkin tidak cocok dengan saya seperti itu mungkin. Lalu bagaimana cara Anda membangun relasi dengan orang yang baru itu gitu? Ya dengan cara saya kan berkenalan, saya ngobrol, lalu apabila sudah kenal sama lain kan mungkin ada kecocokan lah misalnya ataupun hobinya sama, seperti itu. Jadi bisa berlanjut ke bahasan yang lebih lanjut lagi. Iya. Lalu bagaimana sih cara Anda membangun peran di lingkungan sosial? Dengan cara aktif lah ya di lingkungan kita gitu. Apakah Anda sering ikut berkontribusi dalam acara-acara yang ada di lingkungan Anda? Ya, saya selalu mengikuti apabila ada acara besar khusus, tapi saya mengikuti acara tersebut dengan orang-orang dari sekitar seperti itu. Iya sih. Lalu bagaimana sih hubungan dengan pertemanan Anda? Saat ini cukup baik sih sama Baik ya. Ya. Lalu bagaimana cara Anda menjaga hubungan pertemanan selama ini? Ya kuncinya satu sih kejujuran kalau menurut saya. Jadi kita saling percaya sama lain ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang tutup-tutupi seperti itu. Ya, bisa terbuka satu sama lain kan, jadi bawahnya enak. Iya. Lalu bagaimana Anda dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi di hubungan pertemanan Anda gitu? Jadi misalnya kalau misalnya kita ada suatu permasalahan kan kita namanya teman, enaknya kan ngomong langsung berkumpul gitu. Jadi apapun yang kita omongin jadi beres gitu. Misalnya ada masalah apa kita omongkan jadi clear seperti itu. Oh baiklah. Demikian pertanyaan yang dapat saya ajukan kepada saudara Iqbal. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mungkin? Mungkin tidak. Tidak ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian saya yang menyinggung saudara ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kemari untuk mengikuti proses wawancara pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Baik, sesi wawancara ini saya tutup ya. Terima kasih sekali atas kedatangan saudara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.